Milano. Halo, Kedengeran? Reinhard. Oke. Haleluya. Puji Tuhan. Oke, halo Milano. Halo. Halo. Puji Tuhan. Oke, kita akan berdoa dulu Milano sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Milano, oke? Atas firman Tuhan. Oke, mari kita akan berdoa. Tuhan, pada hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati hamba-Mu, berkati kami semua, jamah kami, urapi kami di setiap waktu, berkati kami semua. Jamah kami, urapi kami di kapanpun, dimanapun, Tuhan Yesus pasti memberkati kami. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, jamah kami, urapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo Milano, pada hari ini kita akan langsung, Milano, kita akan langsung masuk dalam sharing firman Tuhan, oke? Dipersilakan Milano. Terima kasih Reinhard, puji Tuhan pada saat siang hari ini. Oke, langsung saja kita ke ayat firman Tuhannya. Kita, Reinhard juga mungkin bisa buka Lukas 2. Kita akan membahas Lukas 2, ayat yang 21 sampai ayat yang ke-40. Lukas 2 ayat yang 21 sampai ke-40. Mungkin terlalu panjang, kita akan mengambil garis besarnya saja. Kita bisa baca pada ayat 30 sampai ayat yang ke-32. Di sini saya akan membacakannya. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Oke, puji Tuhan. Di sini kita bisa melihat ayat 30 adalah poin pentingnya. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Di sini kita bisa melihat perkataan ini tuh siapa yang bicara. Perkataan ini diberikan oleh seorang yang sangat dekat kepada Tuhan. Pada ayat yang ke-25 kita bisa melihat, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan soleh. Ia menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Nah, kita bisa melihat bahwa perkataan ini dikeluarkan oleh seorang Simeon. Simeon di sini sudah sangat tua. Dia hidup dan dia menjadi berkat di rumah Tuhan. Dia tinggal di rumah Tuhan sampai masa tuanya. Di ayat ini kita menegaskan bahwa pada Kristus Yesus ada sebuah keselamatan bagi seluruh umat manusia. Kita bisa melihat, kita bisa flashback dulu pandemi di tahun 2020, yaitu virus COVID yang ada, itu mungkin sudah sangat menyulitkan kita, sudah sangat membuat kita menjadi bosan di rumah terus. Jadi kita harus belajar di sekolah, orang tua juga harus bekerja dari rumah. Itu semua mungkin akan membosankan bagi kita. Cuman kita bisa melihat bahwa di pandemi 2020, pandemi COVID-19 ini, kita semua masih bisa hidup sampai sekarang. Kita semua masih sehat, kita semua masih bisa makan, kita semua masih bisa bertemu keluarga. Itu kita harus ucapkan syukur kepada Tuhan. Karena kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan Tuhan yang memberikan, tidak ada satupun manusia yang dapat hidup. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia sudah memberikan kesehatan bagi kita yang paling penting di selama tahun 2020. Dan pandemi tahun 2020 adalah salah satu dari penggenapan firman Tuhan. Di firman Tuhan jelas dikatakan bahwa banyak sekali kejadian yang sudah terjadi dan yang akan terjadi untuk mengenapi firman Tuhan. Cuma satu yang harus kita tahu dalam diri kita. Apakah kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang yang dekat dengan Tuhan, apakah kita sudah benar-benar dekat
dengan kuasa Tuhan, percaya dengan keselamatan yang Tuhan berikan, percaya dengan pertolongan Tuhan, itu yang harus penting kita ketahui. Biarlah kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus sangat-sangat benar-benar tahu siapa itu Tuhan. Benar-benar tahu keselamatan yang Dia berikan kepada kita semua. Kata sebab mataku telah melihat. Berarti Simeon mengatakan bahwa dia sudah pernah melihat keselamatan yang lain. Keselamatan yang bukan dari Tuhan. Nah, kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya, kita harus hati-hati. Kita harus mengenali firman yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus mengenali keselamatan yang ditawarkan kepada kita. Siapa tahu keselamatan tawaran kita bukan keselamatan dari Tuhan. Cuman keselamatan itu hanya keselamatan duniawi saja. Keselamatan yang tidak kekal. Kita harus berhati-hati karena Simeon, orang yang sudah tua, biasanya orang yang sudah tua itu dia matanya sedikit rabun. Bahkan Simeon ini matanya rabun, dia buta. Tapi lihat bahwa ketika dia memegang bayi Yesus, dia berkata, aku telah melihat, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada Tuhan. Di sini kita belajar bahwa kita sebagai orang yang masih muda, kita sebagai orang yang sering membaca firman Tuhan, maka kita harus melihat keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Keselamatan itu udah ada sama kita. Keselamatan itu udah ada, tinggal kita terima. Cuman pertanyaannya, gimana cara kita terima dan kita mendapatkan keselamatan tersebut? Di sini saya mau bertanya dulu nih, Reinhard, apakah Reinhard mau selamat? Mau. Amin. Semua pasti mau yang namanya keselamatan. Cuman proses kita untuk mendapatkan keselamatan itu mungkin sakit, mungkin kita harus susah, mungkin kita harus mungkin dan arti tersiksa. Cuman kita bisa lihat. Oke, mungkin tadi ada gangguan jaringan ya. Ya, sempat putus. Oke, kita kembali lagi. Semua orang pasti ingin yang namanya keselamatan. Nah, keselamatan itu prosesnya mungkin sangat sakit, tapi percaya jika kita ada dalam Tuhan, jika kita hidup dalam kebenaran, keselamatan itu akan datang kepada kita, akan kita terima untuk selama-lamanya. Amen. Caranya Haleluya. Untuk mendapatkan keselamatan tersebut, pertama, yang paling penting, dengan membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan itu adalah salah satu proses, salah satu cara untuk kita mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Dan poin keduanya, lakukan firman Tuhan. Percuma jika kita hanya membaca firman Tuhan, kita hanya sebatas tahu tentang firman Tuhan, tahu tentang cerita tokoh-tokoh Alkitab, cuman kita tidak melakukannya, itu percuma. Jadi setelah kita membaca, kita harus melakukan firman tersebut. Mungkin beberapa firman Tuhan itu akan memberikan hidup kita. Tapi percaya jika kita mau melakukannya, percaya kita juga bisa melihat keselamatan yang kekal bagi seluruh umat manusia. Puji Tuhan, Amen. Sharing ini kita melalui panjangkan. Intinya adalah kita sebagai orang percaya harus semakin lebih dekat kepada Tuhan dan taat akan firman Tuhan. Puji Tuhan. Oke. Puji Tuhan, tadi Milana tadi membahas bahwa pasti ada keselamatan bagi kita semua. Haleluya, bahwa tadi. Oke, Milana, maaf tadi ada sedikit Gangguan. Ada gangguan sinyal. Oke, tadi Milana membahas tentang keselamatan. Bahwa tadi tokoh Alkitab itu bahwa bernama Simeon. Dia walaupun sudah tua, tapi penglihatan dia bahwa keselamatan itu nyata ya Milano. Bahwa pada hari ini kita juga harus belajar anak-anak Tuhan bahwa belajar percaya ada keselamatan Tuhan yang ajaib bagi kita semua. Bahwa ketika kita
percaya ketika kita dekat dengan Tuhan, itu pasti ada keselamatan bagi kita semua. Amin. Amin. Haleluya. Dan tadi saya mendengar bahwa telah melihat bahwa keselamatan itu pasti nyata bagi hidup kita semua. Oke? Kita percaya pada hari ini bahwa ada kasih Tuhan yang ajaib bagi kita semua. Oke, Milano, untuk statement terakhir ini, apa yang perlu kita anak-anak Tuhan lakukan untuk menjadi lebih dekat dengan Tuhan? Untuk statement terakhir ini, dipersilakan Milano. Oke, untuk kita semakin dekat dengan Tuhan, pastinya kita membaca firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, dan kita membagikan pengalaman kita kepada orang lain, membagikan kita kepada seluruh orang lain, supaya mereka juga percaya bahwa keselamatan Tuhan sudah ada pada kita. Hanya tinggal kitanya saja cara untuk mendapatkannya itu yang berbeda-beda. Oke. Terima kasih Milano untuk firman Tuhan pada hari ini, sharing firman Tuhan. Terima kasih Milano dan Tuhannya. Tadi kita mendengar bahwa statement terakhir bahwa kita harus lebih dekat dengan Tuhan ya.